Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanya milik Allah yang dialah menunjukkan kita kepada agama ini, dan kita tidak akan mungkin berada di atas hidayah kecuali semata-mata karena petunjuk Allah Jalla wa'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para jemaah kaum muslimin, jemaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitung betapa banyak jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang menyadari bahwa dia diberi, lalu menjadi orang-orang yang mensyukuri apapun yang diberi oleh Allah Jalla wa'ala, dan menjadi orang-orang yang mempergunakan pemberian sesuai dengan yang diinginkan oleh oleh sang pemberi Allah Jalla wa'ala. Kita memujinya karena dia yang maha kuasa, maha pencipta, maha mulia, maha kaya, maha pemurah, maha pengampun, maha penerima taubat, dan seluruh sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkannya kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemahamuliaan Allah Jalla wa'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita memperbanyak mengucapkannya untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah. Dipilih beliau sebagai utusannya, sebagai Nabi untuk menyampaikan agama Allah kepada manusia di akhir zaman. Dialah penutup para Nabi, penutup para Rasul. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah beliau, dan tidak ada wahyu yang diturunkan kepada siapapun juga setelah turunnya Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nikmat, keberkahan, rahmat yang Allah berikan kepada manusia, di mana syariat yang Allah turunkan kepadanya menjadi syariat yang sempurna. Tidak ada lagi yang perlu, tidak ada lagi yang diperlukan oleh manusia mengantarkan kepada kebaikan setelah diturunkan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi yang dikhawatirkan membawa ke neraka, mendekatkan ke neraka Allah, menjauhkan ke surga setelah kesempurnaan yang diturunkan oleh Allah pada syariat Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan, keberkahan, rahmat, kasih sayang, ampunan, dan segala kebaikan, selamat masuk ke surga, dijauhkan dari neraka, untuk semua yang memiliki andil untuk terjadinya, terlaksananya
perjumpaan kita di subuh yang mulia ini, di subuh hari yang ke-10 bulan Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan apapun kebaikan untuk mereka, terutama pengurus masjid Mujahidin ini. Semoga selalu diberikan taufik, petunjuk, rahmat dan keberkahan oleh Allah Jalla wa Ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita di pagi hari ini adalah tadabburul Quran, mentadabbur kitab Allah, kitab suci, kitab yang mulia. Mulianya Al-Quran karena kemuliaan yang mengucapkannya, yang berfirman dengannya. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan Al-Quran dibandingkan dengan kemuliaan-kemuliaan kitab apapun juga, ucapan perkataan siapapun juga, perbandingannya dengan mulianya Allah Jalla wa Ala, di atas segala kemuliaan yang ada di alam semesta. Karena semua kemuliaan yang ada yang dipandang manusia itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha sempurna, Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Pembahasan tadabbur Al-Quran kita tentang taubat, kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian sebelum itu, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada amalan, perbuatan, usaha yang lebih banyak keberkahannya, lebih mendekatkan kepada rahmat, kasih sayang dan cinta Allah, lebih membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan, melebihi melakukan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, bila kita sudah bersentuhan dengannya, maka kita dimuliakan oleh maka Al-Quran menjadi penyebab kemuliaan kita, keberkahan kita. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan menjadi bulan pilihan Allah, sehingga dipilih bulan Ramadan sebagai waktu menurunkan Al-Quran. Diabadikan oleh Allah berita ini sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, dan dibaca oleh orang-orang yang baca Al-Quran, diperdengarkan oleh imam untuk jamaah-jamaah yang salat, apalagi ketika hendak masuk bulan Ramadan. Ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diperdengarkan. Tahu semua orang bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Allah juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sungguhnya kami telah menurunkannya di malam Al-Qadar. Sehingga malam Al-Qadar ini atau Lailatul Qadar menjadi malam yang Allah mengabarkan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan keberkahan malam itu disebabkan oleh apa? Dijadikan oleh Allah malam diturunkan Al-Quran. Di 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyinggung ini di dalam Al-Quran. Pertama di surah Al-Qadar itu sendiri, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian di surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh berkah, itu di malam Al-Qadar, di Lailatul Qadar, di bulan apa? Di bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu keberadaannya di bulan Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan, ya, di 10 terakhir Ramadan, ya, Lailatul Qadar itu tetap berada sampai hari kiamat bersama bulan Ramadan, dan keberadaannya di 10 terakhir Ramadan. Iltamisuha fil ashr,
carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Menjadi malam yang mulia, menjadi bulan yang mulia disebabkan oleh Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, dijadikan pemimpin para malaikat karena dia berurusan dengan wahyu. Salah satu wahyu yang diurusnya adalah Al-Quran, menjadi wahyu yang termulia, penutup semua wahyu, sehingga malaikat Jibril digelari dengan ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu, berturut-turut turun para malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril, sehingga dia menjadi malaikat yang mulia ketika berurusan dengan Al-Quran. Kemudian umat manusia, umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling utama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Adalah kalian umat yang terbaik, kata Allah mengabarkan. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, diadakan untuk manusia, bermanfaat untuk manusia, memberikan keberkahan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, itu menyuruh untuk berbuat ma'ruf yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Jadi iman itu salah satu dan menjadi sebab kunci dari kebaikan umat Nabi Muhammad dan umat-umat siapapun juga. Iman yang membuat mereka mulia. Apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, bila beriman maka dia manusia mulia, manusia yang terbaik. Jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka alhamdulillah Allah senantiasa memudahkan kita untuk berurusan dengan Al-Quran, baik membacanya dan untuk kita catat baik-baik bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan sekedar untuk dibaca. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan sekedar untuk dibaca, tetapi jauh daripada sekedar membacanya. Makanya diutus Nabi Muhammad SAW kepada manusia yang diturunkan atas mereka Al-Quran, diutus Nabi untuk mengajarkan membacanya, kemudian mengajarkan maknanya, kandungannya, yang mensyarahkan, menjelaskan, menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca. Makanya Allah berfirman beberapa kali dalam Al-Quran, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab telah kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, mubarak, yang diberkahi, mengandung keberkahan, menjamin keberkahan. Yang diberkahi, mengandung keberkahan, yang menjamin keberkahan. Orang-orang yang mengimaninya, orang-orang yang membacanya, orang-orang yang memahaminya. Kitabun anzalnahu liyadabbaru ayatihi. Ini tujuan diturunkan Al-Quran kepada Nabi, agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya, agar mereka mentadabbur, bukan hanya agar mereka membaca, tapi mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar mereka orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran. Jadi Al-Quran itu sumber pelajaran, sumber ilmu. Untuk menjadi mulia, pelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Allah berfirman 2 kali dalam Al-Quran setelah ayat yang tadi, ya, kitabun anzalnahu alaika mubarakun, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Setelah itu ada 2 kali Allah mengatakan, menegur, mengingatkan orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran karena tidak memahaminya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran, ataukah di dalam kalbu mereka sudah terkunci? Jadi pintu hatinya sudah dikunci, digembok, sehingga tidak ada lagi perhatian terhadap Al-Quran untuk memahaminya, untuk mentadabburnya. Di ayat yang lain Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Andai Al-Quran itu turun dari selain Allah, maka di dalamnya terdapat banyak pertentangan. Namun itu tidak ada, karena turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dari selain Allah pasti akan bertentangan. Apapun yang datangnya, sumbernya dari selain Allah, maka akan terjadi kontradiksi, bertentangan. Yang pertama dengan yang tengah-tengah bertentangan. Karena manusia tidak tahu apa yang terjadi besok. Sementara Allah Alam al-Ghuyub, Maha mengetahui yang gaib, mengetahui apa yang akan terjadi dalam jangka waktu yang terus sampai hari kiamat. Ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quran, bukan sekedar untuk dibaca, tetapi tujuannya untuk dipahami. Dia kitab petunjuk, kitab tuntunan, kitab pedoman. Tentu di dalamnya ada arahan-arahan, ada bimbingan, ada tuntunan, mau ini jalannya. Makanya lengkap semuanya. Baik dalam hubungan antara hamba dengan pencipta diatur oleh Al-Quran. Hubungan manusia dengan Allah diatur Al-Quran. Bagaimana mereka harus beriman kepada Allah, mengibadati Allah Jalla wa'ala satu-satunya, tidak menyembah apapun juga selain Allah. Kemudian menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, diajarkan Al-Quran. Ayat kursi menjadi ayat yang paling mulia dari ribuan ayat dalam Al-Quran. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama Kufah, ulama Hijaz, ulama Basrah tentang jumlah ayat Al-Quran. Ribuan, 5.000-an lebih ayat Al-Quran. Yang paling mulia adalah ayat kursi. Ayat kursi yang paling mulia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abul Munzir Ka'ab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, seorang ahli Al-Quran, bukan sekadar ahli hafalan, tetapi ahli tadabbur, ahli memahami. Ini salah satu bukti dia memahami Al-Quran yang dihafal semuanya, 30 juz. Nabi SAW bertanya kepada beliau, ya Abul Munzir, atau dipanggilnya oleh Nabi beliau, ya, ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Ayat mana dalam Al-Quran yang kamu sudah hafal semuanya, yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia? Kata Ubay, Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang lebih tahu. Dia tidak menjawab langsung. Baru selesai dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, Nabi mengulangi kembali pertanyaannya. Tidak ada waktu jeda, tidak ada waktu untuk berfikir. Selesai dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, Nabi mengatakan kembali, ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Di Al-Quran itu yang sudah kamu hafal, mana ayat yang paling mulia? Langsung Ubay bin Ka'ab mengatakan firman Allah, lalu dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu jawabannya. Dan dia tidak butuh waktu lama untuk memikirkan Al-Quran yang ribuan ayat untuk memilih ayat kursi, tanpa diberitahu oleh Nabi. Nabi kan hanya bertanya,
dan tidak ada kesempatan waktu yang lama untuk mengulangi hafalannya. Ini menunjukkan bahwa dia hafal, dan Nabi merekomendasi jawabannya, bahwa jawaban itu benar. Apa kata Nabi kepada Ubay? Liyahnikal ilmu Abul Munzir, berbahagialah engkau dengan ilmu ini wahai Abul Munzir. Itu panggilan untuk Ubay bin Ka'ab. Jadi ilmu memahami Al-Quran sesuai dengan yang dipahami oleh Nabi SAW adalah ilmu yang paling mulia. Kata Nabi ketika merekod dan mengapresiasi jawaban Ubay bin Ka'ab. Diceritakan itu tentang Allah. Allah, siapa dia? Ayat kursi itu Allah, seakan-akan Allah mengatakan, tahukah kalian siapa Allah? Lalu Allah jelaskan, la ilaha illa huwa. Itu sifat pertama dari Allah. Bahkan lafaz Allah itu sendiri sudah menunjukkan la ilaha illa huwa, la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Allah itu sendiri maknanya dzul uluhiyah, pemilik ibadah. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Seakan-akan kita bertanya, kenapa hanya dia yang berhak disembah? La ilaha illa huwa, kenapa tidak yang lainnya? Lalu diberikan oleh Allah argumen-argumen, alasan-alasan. Al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu semuanya argumentasi bahwa Allah la ilaha illa huwa. Makanya lantaran itulah ayat kursi menjadi ayat yang termulia, karena ayat tauhid. Ayat tauhid. Kenapa qul huwallahu ahad menjadi sulusul Quran, sepertiga Al-Quran, sepertiga kandungan Al-Quran? Karena dia tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah kenapa menjadi surat termulia dalam Al-Quran? Karena tentang Allah Jalla wa'ala. Jadi Al-Quran mengandung semua yang mendekatkan kepada Allah, menjauhkan dari laknat dan murka Allah Jalla wa'ala. Dan lantaran inilah kita mencoba untuk sedikit mengupas tentang taubat di dalam Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, secara menyeluruh tentang taubat ini dalam Al-Quran terdapat pada 46 tempat di dalam Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran, 46 tempat berhubungan dengan taubat. Banyak sekali. Ya. Terdapat pada 16 surat. Dari 114 surat Al-Quran, 16 surat dari 114 itu di dalamnya ada tentang taubat. 46 tempat pada 16 surat. Kemudian yang paling banyak Allah sebutkan tentang taubat di surat Al-Baqarah. Ya. Di surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berbicara tentang taubat, sekitar 7 kali. 7 kali dalam surah Al-Baqarah itu Allah menyinggung tentang taubat. Ya. Di surah An-Nisa di surah An-Nisa 6 kali, Al-Maidah 6 kali. Surat Taubat itu sendiri ada namanya surat Taubat. Di surat Taubat itu sendiri ada 5 kali. Di surah Ali Imran ada 4 kali. Di surat Hud ada 4 kali. Ya. Ini secara umumnya tentang taubat di dalam Al-Quran. Terdapat di 46 ayat tempat dalam Al-Quran. Kemudian di 16 surat yang sebagian besarnya tadi kita sudah singgung, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah, Ali Imran dan Hud, ya. Sesuai dengan urutan terbanyaknya. Al-Baqarah 7, kemudian Nisa, Al-Maidah 6 kali, At-Taubah 5 kali,
Ali Imran dan Hud empat kali. 4 taubah, 4 di surat Hud. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin bertanya, apa itu taubat? Ya, apa itu makna dari taubat? Taubat kata dalam bahasa Arab, sebuah kata dalam bahasa Arab, dan menjadi sebuah istilah dalam agama kita yang artinya adalah raja'a yarji'u. Taba yatubu taubatan, taba yatubu taubatan sama dengan raja'a yarji'u ruju'an, kembali. Taubat itu artinya kembali. Aba yaubu aubatan, artinya kembali, ya. Secara bahasa artinya kembali, ya. Menunjukkan bahwa taubat kepada Allah, kita kan taubatnya kepada Allah. Tubu ilallah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah. Jadi bertobat kepada Allah artinya, kalau digabungkan dengan makna secara bahasa tadi, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah untuk meminta ampun, menyesali dosa, ya. Jadi secara syariat taubat itu kembali kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, ya, untuk menuju amalan dan perbuatan yang terpuji, yang dicintai oleh Allah. Kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa-dosa maksiat dan berpindah mengerjakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang dicintai oleh Allah, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara syariat tentang taubat. Di dalam Al-Qur'an penggunaan kata taubat ini bermacam ragam. Ada kalanya dengan kata kerja madhi, istaghfara, taba yatubu, ya. Taba yatubu ini fi'lul madhi yang belajar bahasa Arab, taba yatubu. Terkadang digunakan kata taubat ini yang mudhari'nya yatubu. Kalau yang fi'il madhinya di surah Taubah ayat 117, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uhu. Ya. Sungguh Allah telah menerima taubat. Kata taubat dengan kata kerja madhi dan juga kata kerja mudhari, summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka semua bertaubat. Yatubuna fi'il mudhari untuk jumlah banyak. Yatubu satu orang, ya. Yatuba dua orang, atau yatubu untuk banyak orang. Summa yatubuna, kemudian mereka bertaubat. Banyak kali, ya, ungkapan-ungkapan taubat seperti wa huwal ladzi yaqbalu taubata. Ada kata taubat dalam Al-Qur'an. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Ada kata taubat itu dengan kata fi'lul madhi taba, ada dengan fi'lul mudhari yatubu, ada dengan masdar wa huwal ladzi yaqbalu taubah, masdar taubat, ya. Kemudian juga dengan ismul fa'il. Kalau ilmu sarafnya dalam istilah ilmu sarafnya ismul fa'il, kata yang menunjukkan pelaku, ya, yang menunjukkan pelaku taubat. At-taibuna, dalam Al-Quran ada at-taibuna, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'iqun, orang-orang yang bertaubat. At-taibun, orang yang bertaubat. At-taubah, taubat. Yatubu, dia bertaubat. Taba, menerima taubat. Ya, laqad taballah. Kemudian ada digunakan ungkapan atau kata yang berlebih-lebihan, mubalaghah, seperti tawwab. Dari taubat juga tawwab. Ini untuk Allah, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tawwaba kata taubat juga, tetapi banyak menerima taubat, yaitu Allah. Sifat Allah tawwab.
yaitu Maha penerima taubat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat sehingga taubat menjadi taubat yang berkualitas, para ulama menjelaskan 3 persyaratannya. Seseorang melakukan ibadah taubat, agar taubatnya menjadi ibadah yang mulia, ia mesti melakukannya dengan 3 alasan atau 3 sebab. Taubat yang didorong oleh 3 sebab ini. Yang pertama, taubat yang ada di situ unsur penyesalan. Ada penyesalan dalam hati terhadap dosa yang dikerjakan, ada penyesalan, menyesali. Ya. Ini yang menjadi pintu atau yang menjadi kunci taubat dikerjakan. Kalau tidak menyesal, walau 1 juta kali astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi diucapkan karena ingin kembali dari dosa, tapi tidak ada unsur menyesal dalam hatinya terhadap perbuatan dosa tersebut, tidak ada taubat. Taubat itu bukan sekedar ucapan, perkataan, atubu ilallah, bukan. Dia harus ada penyesalan di dalam hati kita. An-nadamu ala ma fat, menyesali apa yang telah terjadi dari perbuatan dosa. Ada penyesalan. Ini harus yang pertama muncul, karena orang yang menyesali perbuatan dosanya, perbuatan maksiatnya, itu dia sudah mengambil bahagian besar dari ibadah taubat. Sudah mulai dia masuk ke zona taubat, penyesalan. Kemudian setelah menyesal, yang kedua, al-iqla'u 'anil dzambi. Al-iqla' 'anil dzambi, meninggalkan dosa. Setelah menyesal, kemudian dia meninggalkan dosa yang bersangkutan atau semua dosa. Menyesali, meninggalkan, ini syarat diterimanya taubat yang kedua. Meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, terakhir, ya, secara umum adalah wal azmu ala alla yaud, berazam untuk tidak mengulangi kembali. Bila ini sudah ada di hati seseorang, sudah ia lakukan 3 hal ini, maka dia sudah bertaubat. Ya. Adapun dia mengucapkan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, ini penyebab munculnya karena penyesalan tadi. Ya, yang mendorongnya untuk memohon ampun kepada Allah. Dia tidak mau dia masih ada dosa tersebut, maka dia memperbanyak istighfar. Maka kadang-kadang istighfarnya tidak tertentu jumlahnya, sudah sekian banyak. Karena penyesalan yang menghiasi kalbunya, maka dia terus beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Makanya Nabi SAW meskipun tidak berdosa, atau mungkin Nabi SAW manusia yang bersih dari dosa, kalaupun dia berdosa, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah dalam surat Al-Fath, agar ia mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang, untuk Nabi SAW. Tetapi dia luar biasa, istighfar dan taubatnya setiap hari itu tidak kurang dari 70 kali. Kata beliau dalam hadisnya, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun. Fa inni atubu ilallah fi kulli yawmin 100 marrah, sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. 100 kali. Padahal Nabi SAW manusia yang jauh dari dosa, manusia yang memang tidak termasuk maksum ya dalam masalah berbuat dosa para nabi, karena Nabi Adam bersalah, tetapi kondisinya setelah bersalah dengan sebelum bersalah itu jauh lebih istimewa daripada
yang setelah bersalah daripada sebelum bersalah. Makanya para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang Nabi Adam, kondisinya, keadaannya setelah memakan buah larangan lalu dia bertobat, itu jauh lebih agung, lebih mulia daripada sebelum melanggar. Karena dia melakukan ibadah yang luar biasa. Setelah mengaku bahwa dia berdosa, doa istighfarnya itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Istighfar Nabi Adam dan istrinya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf. Ya. Mereka berdua mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menjadi istighfar kita yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ini pengakuan. Ini penyebabnya adalah penyesalan tadi. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami, kata Nabi Adam bersama istrinya. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Andai engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Permohonan agar diterima taubat oleh Allah, penyesalan yang luar biasa, pengakuan bahwa dia sedang dalam keadaan kotor karena dosa. Karena dosa itu kotor. Dosa itu kotor, mengotori kalbu kita, sehingga dibersihkan dengan taubat, dikikis. Kata Nabi SAW, huridat, ya, kata Nabi SAW, tu'aradul fitanu alal qulubi ardal hasiri udan. Dosa itu ditempelkan ke kalbu, ditempelkan di lapisan kalbu kita. Di lapisan kalbu itu seperti jalinan-jalinan tikar pandan. Ya. Jalinan tikar pandan itu kan asalnya kan sehelai-sehelai. Tikar pandan pernah lihat? Susah dapat sekarang ini. Tikar pandan itu adalah jalinan dari daun pandan yang sudah melalui proses. Saya pernah membuatnya bersama nenek saya dulu. Ini kecil-kecil, alas tidur ya itu. Tidak ada kasur, tidak ada alas seperti sekarang ini yang empuk. Setiap kita dibuatkan oleh nenek, kami beberapa orang itu, kakak beradik sama paman-paman juga, itu setiap orang satu tikar pandan. Karena mudah untuk dapatkan daun itu, untuk membuat daun pandan itu. Banyak sekali di kampung, kemudian dipotong, kemudian nanti dibuang durinya yang di pinggir-pinggir, kemudian nanti ada ukurannya. Nanti dipotong sesuai ukuran tersebut, baru dijemur. Ketika kering baru dianyam. Kan dilapis, ya, satu sama lain saling mengikat. Nanti di ujungnya baru dibuat pengikat terakhirnya, sehingga dia tidak mungkin lepas. Seperti itulah perumpamaan dosa menempel di dalam kalbu, diberikan oleh Nabi SAW pengetahuannya. Tu'radul fitanu 'alal qulubi 'ardal hasiri udan. Seperti itulah dampak dosa menempel di dalam kalbu. Dampaknya seperti itu. Fa ayyu qalbin ushribaha, qalbu bila menerima dosa tersebut, nukitat fihi nuqtatan sauda, ditempelkan di dalam lapisan kalbu itu tetesan hitam seperti jalinan tikar tadi. Nanti tetesan kedua nempel dan merakit, atau dia nempel atas bawah, sehingga tidak mungkin terlepas karena satu sama lain saling mengikat. Seperti itulah dosa dalam bentuk tetesan hitam. Tetesan hitam, nuqtatun sauda, tetesan hitam menempel di permukaan kalbu. Setiap berdosa ditempelkan, setiap berdosa ditempelkan, setiap berdosa ditempelkan. Kalau kalbu itu ada iman dan berpengaruh iman itu, karena siapa orang yang beriman tidak berbuat dosa? Siapa orang yang beriman tidak berbuat dosa? Tidak ada, semua berdosa. Tetapi ketika kalbu itu beriman, tetesan hitam tadi menempel, kemudian tiba-tiba terkikis. Karena sama dengan kita memplaster, ya.
Memplaster bata yang sudah disusun. Kalau dia kering, misalnya sudah tertinggal 1 hari 3 hari baru dimulai memplasternya. Kalau tidak disirami terlebih dahulu, bata yang sudah tersusun itu nempel enggak semen yang diapakan ke bata-bata yang tersusun? Enggak. Seperti itulah kalau kalbu itu dihiasi oleh iman. Ditempelkan tetesan tapi dia terkikis begitu saja. Karena tidak mungkin iman bersama dengan dosa tadi. Lalu dengan itu ketika dia merasa asing ada tempel hitam tadi, dia beristighfar. Istighfar, ya, aqla'a wa istighfar, meninggalkan kemudian dia minta ampun. Kalau seperti itu, kalbunya yang sudah ditetesan-tetesan hitam tadi menjadi mengkilat, sukila qalbuhu, mengkilat dia karena istighfarnya tadi, karena penyesalan tadi. Jadi kalbu yang awalnya putih biasa saja, lalu dia berdosa dan ternyata kalbu itu membentak dia atau memprotes, mental, maka dosa tadi terlepas, kemudian ini dibersihkan oleh istighfar sehingga kalbu itu menjadi berkilau. Itulah keadaan Nabi Adam AS setelah berbuat salah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat taubat itu adalah menyesal, meninggalkan dosa, kemudian berazam untuk tidak mengulangi kembali. Itu umumnya, tetapi para ulama memberikan 2 syarat tambahan. Akhirnya jadi 5. Yang pertama, bertobatnya pada waktunya. Tobat yang syarat 3 tadi itu timingnya masih ada, waktunya masih ada. Kalau taubat itu ada, muncul, tetapi ruh sudah sampai di tenggorokan, itu tidak diterima lagi. Walaupun ketiganya lengkap, menyesali, meninggalkan, tidak mau bertekad untuk tidak mengulangi, tetapi waktunya ketika ruhnya sudah dicabut tinggal sampai ke tenggorokan, tidak berguna lagi. Ya. Kata Nabi SAW, diterima taubat salah seorang kamu selama belum sampai ruhnya ke tenggorokan, malam yughargir. Itu yang keempat. Atau ketika matahari terbitnya bukan lagi di timur. Ada matahari terbit bukan di timur? Ada? Selama ini di timur terus. Di timur terus. Ada nanti matahari akan terbit tidak lagi di timur? Ada. Hari kiamat, sebelum hari kiamat, tanda besar. Jadi tanda-tanda kiamat yaitu terbitnya di mana dia tenggelam. Di barat terbit matahari. Orang nunggunya di timur, ternyata dia terbitnya di barat. Gempar semua dunia ini. Banyak yang bertobat, tapi tidak ada guna. Ya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khair. Tidak berguna iman orang yang baru beriman, dan tidak berguna ibadah orang yang beriman yang baru bersemangat beribadah. Tidak berguna. Itu yang kedua dari yang keempat tadi. Pada waktunya. Kalau tidak pada waktunya tidak diterima, walau yang 3 pertama ada. Yaitu ketika ruh sudah sampai tenggorokan, sakarat, atau ketika matahari tenggelam, terbit di tempat di mana dia tenggelam sebelumnya. Yang kelima, diberi persyaratan oleh para ulama diterimanya taubat adalah bila kesalahan dan dosanya kepada manusia. Itu yang 4 ini tidak berlaku. Yang 4 pertama itu tidak berlaku kalau dosanya kepada manusia tidak mendapat maaf dari manusia itu sendiri. Di hadapan Allah, Allah tidak akan memaafkan karena dosanya bukan kepada Allah, kepada manusia. Lalu bagaimana caranya? Kalau tidak berminta maaf di dunia, di akhirat nanti akan terjadi bayar membayar untuk menegakkan kemahaadilan Allah. Kita bersalah kepada saudara kita, kalau di dunia kita tidak meminta maaf kepadanya, di depan Allah nanti kita akan bayar kesalahan kita itu dengan mentransfer pahala kita. BTR
pahala kita yang kita bawa seharusnya untuk menyelamatkan kita, ternyata untuk menambah pundi-pundi pahala orang lain. Makanya kata para ulama, atau bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kezaliman, man kana innahu madlamatun, siapa punya kezaliman kepada orang lain, falyatahallal, maka mintalah penghalalan, maksudnya minta maaf sebelum tiba waktu tidak ada lagi dinar dan dirham untuk bayar-membayar, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi barang, karena kita dibangkitkan tidak membawa apa-apa kecuali amal ibadah, kecuali amal perbuatan ya. Itu yang nanti akan membayarnya. Sebelum itu di dunia kita masih punya kesempatan untuk minta maaf segera. Bila orang bersangkutan itu masih ada, minta maaf kepadanya. Apa salahnya daripada nanti kita membayarnya dengan pahala kita atau dosanya yang dipikulkan ke kita sehingga dijerumuskan ke neraka. Kalau sudah dosa dipikulkan ke kita, berarti pahala kita sudah nihil, habis. Dosa kita, kesalahan kita masih ada, maka dosa orang yang kita bersalah kepadanya dipikulkan ke kita sesuai dengan ukurannya, ukuran kesalahan kita. Berarti tidak ada lagi pahala, karena pahala sudah ditransfer dan habis semuanya, dosa kita masih banyak. Maka itu caranya, sehingga adil di hadapan Allah. Sebelum itu semua terjadi di dunia, Nabi menganjurkan kita untuk meminta maaf. Falyatahallal qabla an la yakuna illa dirham wala fiddah. Tidak ada dinar wala dirham, tidak ada lagi dinar, tidak ada dirham untuk membayar hutang. Yang membayarnya amal perbuatan. Jadi itu syarat yang kelima. Menyesali, meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak mengulangi bila tepat pada waktunya, masih pada waktunya, kemudian bila dosa itu berhubungan dengan manusia, segeralah menghapus dosa tersebut dengan meminta maaf kepada yang bersangkutan. Bila yang bersangkutan itu disakiti fisiknya, minta dibalas sebagaimana dalam riwayat Nabi meminta itu, atau minta maaf, atau didoakan sebanyak-banyaknya. Bila dia tidak lagi kita ketemukan, doakan agar Allah mengampuni dosanya, melapangkan kuburannya, diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Bila punya ahli waris, kita berbuat baik dengan ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, dilakukan, dipergaul dengan sebaik-baiknya demi menghapus dosa kita terhadap keluarga mereka, orang tua mereka. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sementara ayat-ayat yang berhubungan dengan taubat banyak sekali ya. Ya. Ayat yang kita bacakan, tidak sempat bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, perintah Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Ya. Taubatan nasuha di surah At-Tahrim. Ya. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Di surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya. Kemudian di surat Hud juga ada perintah untuk taubat, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Tuhanku maha penyayang dan maha penyantun subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali perintah-perintah taubat dalam Al-Quran ya. Di Al-Baqarah 58 perkataan Nabi Musa, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Kemudian di surah At-Taubah ya, di surah Hud tadi, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kemudian di surat Hud juga 52, ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Perintah-perintah untuk bertobat kepada Allah dalam Al-Quran, disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, berarti dia ibadah yang mulia. Ayat yang tadi juga
wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, ya, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun, di surat An-Nur ayat 31, ya, di akhir ayat 31, wa tubu ila Allahi jami'an, bertaubatlah kepada Allah semua, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ini luar biasa, ya. Ayat ini tutup oleh Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi taubat itu tidak merugikan. Taubat itu tidak membuat kita merugi. Justru sebaliknya, bahwa taubat itu membuat kita selalu beruntung berdasarkan surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemudian janji-janji Allah untuk orang yang bertaubat. Allah berjanji untuk orang bertaubat dengan sangat banyak janji, ya. Jadi kita sudah singgung sedikit secara global bahwa ada 46 kali kata taubat diulang-ulang di dalam Al-Quran pada 16 surat, ya, dengan uslub yang berbeda-beda. Ada uslub perintah langsung untuk bertaubat, ada janji keutamaan orang yang bertaubat, pujian Allah untuk orang yang bertaubat, cerita Allah tentang orang-orang yang bertaubat dalam Al-Quran. Intinya, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat adalah ibadah yang luar biasa, istimewa. Orang-orang yang mulia, pelaku-pelakunya yang pertama, Nabi Adam, ini pelaku taubat yang pertama. Manusia pertama yang bertaubat Nabi Adam. Manusia pertama yang bertaubat Nabi Adam, ya. Kemudian para nabi, Nabi Nuh bertaubat kepada Allah, Nabi Hud bertaubat kepada Allah, Nabi kita Muhammad SAW selalu bertaubat kepada Allah. Kalau mereka saja manusia-manusia yang mulia, yang jauh dari dosa, melakukan ibadah taubat, maka menjadi pertanda bahwa taubat itu adalah ciri khas karakter khusus orang-orang yang mulia. Kalau kita ingin menjadi mulia, maka jangan sampai ibadah taubat ini tidak ada pada kita. Lalu kita mungkin sampai merasa, untuk apa saya bertobat? Saya kan setiap hari beribadah, pagi mulai subuh terus melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, amal soleh, berpindah dari ibadah ke ibadah, sampai nanti tidur malam. Apa yang saya lakukan? Tidak ada salahnya, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, tidak ada maksiat. Kenapa saya mesti bertobat? Ini berbahaya. Perasaan yang seperti ini, merasa suci, merasa bersih dari dosa, ini adalah jerat dari jerat syaitan. Ini perangkap-perangkap iblis. Karena orang yang seperti ini merasa suci dan tidak pernah berdosa, bahkan membanggakan dirinya bersih dari dosa, ini adalah terjerumus kepada salah satu perangkap iblis dan jerat-jerat syaitan. Semoga Allah melindungi kita dari yang seperti ini, dan semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang banyak bertaubat, mengikuti Nabi Muhammad SAW, perintahnya, suri tauladannya, apa yang diinginkan dari kita, kita terapkan. Banyaklah bertaubat, beristighfar. Alhamdulillah, setiap waktu sholat kita, selesai sholat fardu itu sudah sekian taubat kita. Istighfarnya 3 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah 15 kali taubat kita secara mesti, secara berturut-turut. Karena Nabi mengaku setelah salat mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Belum lagi taubat-taubat yang lain di waktu-waktu mutlak, apalagi dengan gabungkan taubat dengan istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini luar biasa. Ini ucapan Nabi. Bahkan Nabi sebelum meninggal dunia, yang paling banyak dia ucapkan adalah Allahumma ghfirli wa tub alayya, kata Abu Hurairah dan Ibnu Umar, dan kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhum, bahwa Nabi di akhir-akhir hayatnya banyak mengucapkan Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Banyak diucapkan Nabi, menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang paling sempurna dalam ibadah taubat dan ibadah-ibadah yang lainnya.
Kemudian ketahuilah terakhir para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa waktu yang paling istimewa untuk banyak bertobat adalah sepertiga terakhir malam. Di antara waktu yang istimewa untuk istighfar adalah di sepertiga terakhir malam, sebagaimana diberitakan dalam hadis yang sahih dikuatkan oleh para ulama, bahwa Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga terakhir malam. Ini Nabi yang mengabarkan, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Lalu dia mengatakan, mana yang bertaubat? Allah menantang, mana yang bertobat saat ini? Mana yang memohon ampun? Yang bertobat saya terima tobatnya, yang memohon ampunan saya ampuni, yang meminta saya beri. Ini di antara waktu-waktu mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu banyak bertobat, memilih waktu-waktu yang tepat dan memperbanyaknya setiap hari, dan semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin ini pelajaran kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Sekali lagi jazakumullahu khairan untuk pengurus masjid ini dan juga untuk jemaah yang bersama kita pada kesempatan ini di Masjid Mujahidin, kemudian juga yang bersama kita melalui media. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.